Halo, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Halo, perkenalkan nama saya Alifia Khorinisa dari Universitas Muhammadiyah Malang. Salam kenal semuanya. Sebagai guru PPLP di SMP 13 Malang. Jadi saya di sini akan membawakan materi mengenai teks iklan, slogan, dan poster. Mungkin di antara kalian sudah banyak yang tahu mengenai tiga hal tersebut. Karena biasanya pada setiap dan kita sehari-hari juga pasti sering kita melihat ketiganya, baik di media cetak ataupun media massa, media cetak ataupun media elektronik. Kemudian juga saat kita ke sekolah juga sering juga melihat. Kita pergi ke suatu tempat atau tempat umum seperti itu juga kita pasti melihat. Kita sadari. Jadi mengapa sih kita harus mempelajari tersebut? Karena ketiganya ini sangat penting atau erat kaitannya dalam kehidupan masyarakat. Biasanya saat kita mencari-cari suatu produk nih, kita juga pasti melihat iklan, atau mungkin kita mulai tergiur dalam produk tersebut juga pasti gara-gara sadari. Jadi pada membahas mengenai teks iklan, poster, dan kemudian teks iklan, poster, dan slogan. Jadi materi kita hari ini mengenai itu. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini yaitu dengan membaca dan mendengarkan, siswa mampu menyimpulkan pola penyajian teks iklan dan poster dari berbagai sumber dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, dengan mendengar atau membaca, siswa mampu menyimpulkan kebahasaan teks iklan, poster dari berbagai sumber dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, dengan mendengarkan dan membaca, siswa mampu memproduksi teks slogan berdasarkan konteks yang telah ditentukan. Baik, kita langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu tentang pengertian. Pengertian hanya sekilas saja, kita akan mengupas pengertian secara sekilas. Materi yang pertama yaitu tentang teks iklan. Diartikan sebagai teks yang mendorong atau membujuk khalayak agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan sendiri itu biasanya sekarang sudah mencakup lebih luas pada media massa, seperti baik koran atau surat kabar, televisi, kemudian dalam internet. Sekarang sudah banyak beredar. Unsur-unsur yang terdapat dalam teks iklan sendiri itu biasanya berupa banyak hal. Yang pertama yaitu gambar. Yang kedua bisa berupa kata-kata ataupun suara. Kemudian yang ketiga dalam bentuk animasi atau mungkin gerak, seperti itu. Kita bisa lihat salah satu contohnya pada perusahaan besar seperti Aqua yang menawarkan iklan mengenai produknya yang berupa tentang minuman air mineral. Sendiri bukan hanya bagian dari perusahaan besar saja, namun juga sekarang sudah merambah ke perusahaan-perusahaan kecil ataupun bahkan UMKM menengah atau ke bawah yang baru saja memulai. Karena cakupan dari iklan sendiri sudah meluas sehingga para UKM atau UMKM yang sedang memulai bisnis tertarik, ingin mengiklankan atau menyebarluaskan produk yang dia jual. Kemudian selanjutnya materi mengenai slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup. Prinsip utama dari slogan sendiri merupakan prinsip utama dari suatu usaha ataupun suatu organisasi ataupun perusahaan. Itu biasanya terdapat slogan, karena sebagai identitas, slogan sendiri bisa dibilang sebagai identitas
dalam suatu organisasi tersebut atau baik organisasi, suatu usaha ataupun perusahaan, sering disebut moto atau semboyan. Dalam slogan sendiri itu lebih mengutamakan kesingkatan namun memiliki makna yang sangat dalam. Seperti contoh di samping slogan mengenai tentang pengelolaan air yang berbunyi air untuk kehidupan, selamatkan masa depan. Yang itu memiliki arti yaitu pentingnya pengelolaan air sejak mulai sekarang kita harus penting-pentingnya menggunakan air, dan kita juga jangan merusak hal-hal yang dapat mempengaruhi ekosistem nantinya. Kemudian yang ketiga mengenai poster. Poster itu merupakan pelengkap atau kata-kata dan gambar yang biasanya dipajang di tempat-tempat umum atau tempat-tempat ramai yang banyak sekali masyarakatnya. Hampir sama mengenai iklan, namun bedanya dalam poster berisi banyak kata dan gambar yang menarik banyak simpati masyarakat, yang sama-sama juga mengiklankan, namun lebih menekankan pada visualisasi. Kita lihat di samping merupakan salah satu contoh dari poster air mineral. Melihat perbedaan di antara ketiganya tersebut dalam contoh-contoh yang sudah diberi, bisa dilihat tabel-tabel di samping, bentuk dari ketiganya itu memiliki perbedaan. Seperti jika iklan itu terdapat gambar, kosakatanya juga ada, geraknya itu berupa animasi, biasanya juga bisa. Kemudian suara itu biasanya tidak ada gambar, hanya berupa tulisan atau kata-kata saja, tidak ada gerak-gerak juga, atau dalam bentuk animasi itu jarang ada. Kemudian suara juga bisa, karena biasanya dalam radio sering diputarkan slogan-slogan untuk mengajak peduli lingkungan seperti itu. Kemudian di antara ketiganya, antara slogan, poster, kemudian iklan, sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk membujuk khalayak untuk memperbuat sesuatu, entah membeli ataupun menurutinya. Fungsi dari iklan sendiri terdapat dua, kanan dan kiri. Jadi fungsi informasional itu memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga berbagai manfaat yang mereka peroleh. Jadi bisa dibilang fungsi informasional ini lebih ke informasi yang ditawarkan itu seperti ini. Kemudian jika kamu membeli produk ini, kamu nanti akan memperoleh ini. Jadi seperti itu. Kemudian fungsi transformasional itu mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen terhadap merek, kemudian gaya hidup, kemudian teknik-teknik mencapai kesuksesan. Jadi slogan dan poster slogan sendiri memiliki fungsi yang memacu semangat. Jadi fungsi dari slogan ini memacu semangat atau motivasi untuk mempengaruhi orang lain melakukan atau tidak melakukan sesuatu, untuk mendidik masyarakat maupun dengan cita-cita atau motivasi dan sebagai alat propaganda politik. Jadi slogan sendiri itu lebih mengajak pada perbuatan. Kemudian fungsi dari poster sendiri akan kepada khalayak umum yang menarik perhatian masyarakat supaya mengikuti apa yang ada dalam poster tersebut. Kaidah kebahasaan. Jadi imperatif itu merupakan permintaan, ajakan, dorongan, ataupun larangan. Berisikan tentang bujukan ataupun dorongan suatu kebiasaan mengenai gaya hidup. Jadi bahasa sederhana dan mudah dimengerti untuk masyarakat langsung tahu apa maksud dari iklan tersebut, sehingga bisa
tergiur untuk membeli produk atau barang jasa yang ditawarkan. Kemudian mudah diingat, jika ingin membeli hal yang dibutuhkan, jadi langsung ingat untuk membeli produk tersebut. Kemudian efisien ini sangat penting karena berlebihan penggunaan kata itu tidak baik, cenderung boros langkah-langkah penulisan slogan, poster, iklan. Ada 3. Yang pertama, mulailah iklan dengan pernyataan yang menarik perhatian khalayak, yang berfokus pada kepentingan atau masalah yang sedang dihadapi. Hal ini juga sangat bergantung masyarakat lebih ingat jika masalahnya lebih teratasi. Misalnya, jika kamu bermaksud menjual obat atau produk kecantikan seperti obat jerawat, salah satunya menggunakan pernyataan seperti yang ada di layar seperti berikut. Wajah Anda jerawat. Pertanyaan tersebut itu seperti menanyakan, apakah kamu berjerawat? Jika kamu berjerawat, kami ada nih produk, kita akan menawarkan produk nih supaya permasalahan kamu bisa teratasi, seperti itu. Kemudian juga salah satu contohnya seperti gambar di atas. Contohnya produk dari Le Mineral. Le Mineral menanyakan berapa sih kebutuhan air yang kita minum harusnya. Jadi maksud dari Le Mineral tersebut, jadi berapa sih banyak air yang harus kita minum. Kemudian kamu kurang minum, silahkan kamu minum ini. Dia menawarkan solusi seperti apa? Jadi menawarkan solusi ini, ada gambar yang seperti ada di atas. Itu merupakan salah satu contoh dari produk minuman yang menawarkan solusi. Solusinya seperti apa? Dapat kita lihat, mineral dapat menjangkau sel tubuh dalam waktu 5 menit setelah kita minum. Itu merupakan solusi yang ditawarkan dari pihak Le Mineral. Kemudian juga otot dan organ dapat berfungsi secara maksimal jika meminum produk dari Le Mineral, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sesungguhnya khalayak itu membutuhkan bukti. Jadi bukan hanya sekedar omongan saja atau janji-janji produk tidak ada testimoni, pasti masyarakat itu pasti akan berpikir ulang untuk membelinya. Takutnya nanti hanya produk-produk biasa yang abal-abal atau mungkin produk palsu. Di atas ini contoh di samping produk dari Aqua yang pastinya sudah terbukti lebih dari 45 tahun murni langsung, karena selama ini sudah aman dan sudah banyak beredar di masyarakat. Kemudian anak-anak, silahkan kalian kerjakan untuk yang pertama, menelaah mengenai slogan yang Ibu berikan di atas. Kemudian kalian isi sesuai petunjuk di bawahnya, dan setelah itu kalian susun slogan berkaitan dengan pengelolaan air. Jadi pada pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa iklan adalah teks yang membujuk khalayak agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Sedangkan pada slogan seperti yang dicontohkan tadi mengenai pengelolaan air, yaitu berkaitan dengan kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan pegangan hidup yang juga prinsip utama dari suatu usaha. Kemudian, jika pelengkap adalah kata-kata atau gambar yang biasa dipajang di tempat. Ibu akhiri sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh kalian. Sampai jumpa dan tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tetap pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Jika keluar rumah juga tetap menjaga prokes. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa dan terima kasih.